Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Praya Imelda Sari, saya dari 12 IPS 4, saya berasal dari SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan SIG untuk pengembangan wilayah. SIG dalam geografi sangat membantu menganalisis data-data geografi. Data yang dimaksudkan adalah data spasial. SIG membantu dalam memperoleh, menyimpan, menganalisa, dan mengelola data yang terkait dengan atribut yang mana secara spasial. Yang pertama, ada analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi yaitu proses pengelompokan data keruangan atau spasial menjadi data keruangan yang berarti. Contohnya adalah mengklasifikasikan pola tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data kemiringan atau ketinggian. Yang kedua, ada analisis overlay. Analisis overlay yaitu proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan tumpang tindih dua atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Contohnya adalah menganalisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Di sini ada contoh dari analisis overlay. Yang ketiga ada analisis networking. Proses ini berupa analisis yang bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis ini sering dipakai pada jaringan telepon, kabel, listrik, pipa minyak, atau gas. Yang keempat ada analisis buffering. Analisis buffering ini menghasilkan sebuah penyangga yang bisa berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya, sehingga kita bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Buffering misalnya dapat digunakan untuk menentukan jalur hijau kota, menggambarkan zona ekonomi eksklusif suatu negara, dan mengetahui luas daerah tumpahan minyak di laut atau untuk menentukan lokasi pasar. Yang kelima ada 3 dimensi. Analisis ini sering digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data keruangan divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi menyerupai bentuk sebenarnya. Penerapannya bisa digunakan misalnya untuk menganalisis daerah yang rawan terkena aliran lava jika gunung api akan meletus. Kemampuan SIG dalam mengelola data spasial dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan diantaranya seperti berikut. Yang pertama ada SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Secara sederhana, manfaat SIG dalam data kekayaan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui persebaran sebagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Yang B, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya yang pertama, kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Yang kedua, kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak. Yang ketiga, kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Yang keempat, pemanfaatan perubahan penggunaan lahan. Selanjutnya yang C, pemetaan geologi yang digunakan untuk kepentingan eksplorasi penanggulangan bencana alam. Yang D, pemantauan daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Yang E, pemetaan kesuburan tanah yang sangat diperlukan bagi usaha pertanian. Ini adalah salah satu contoh dari SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Yang kedua ada SIG untuk perencanaan pembangunan. Sistem informasi geografi sebagai bagian dari kajian geografi dapat dimanfaatkan untuk inventarisasi sumber daya alam dan perencanaan pembangunan. Dalam hal perencanaan pembangunan, SIG dapat dimanfaatkan untuk perencanaan menentukan wilayah atau zonifikasi berdasarkan berbagai pertimbangan, misalnya karakteristik lahan dan ketidakselarasan. Sebagai contoh adalah pembangunan tempat sampah. Kriteria-kriteria yang bisa dijadikan parameter adalah yang A,
di luar area permukiman. Yang B berada dalam radius 10 meter dari genangan air. Yang C berjarak 5 meter dari jalan raya. Yang ketiga ada SIG untuk perencanaan ruang. Untuk bidang perencanaan ruang, SIG digunakan untuk perencanaan tata ruang wilayah, analisis dampak lingkungan, daerah serapan air, kondisi tata ruang kota, dan masih banyak lagi. Penataan ruang menggunakan SIG akan menghindarkan terjadi banjir, kemacetan, infrastruktur dan transportasi, hingga pembangunan perumahan dan perkantoran. Manfaat SIG dalam bidang perencanaan wilayah dan kota diantaranya yang A. Untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi. Yang B. Untuk pendataan pajak bumi dan bangunan. Yang C. Untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Yang D. Untuk pendataan dan pengembangan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan dan rekreasi, serta perkantoran. Yang E. Mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta kemungkinan pola drainasenya. Yang F. Mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Yang G. Untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Yang H. Untuk mengetahui persebaran penggunaan lahan. Yang I. Untuk pengawasan daerah bencana alam. Yang keempat ada SIG untuk pariwisata. Secara garis besar, SIG merupakan program komputer yang sangat bermanfaat dalam bidang pariwisata, hal penyajian informasi-informasi secara grafis. SIG dapat menyajikan suatu data dengan jelas serta lengkap. Dengan menggunakan teknologi yang telah berkembang dengan pesat, sebagian data dan informasi spesial yang diperlukan dalam bidang pariwisata yang dapat dibangun dalam sebuah sistem informasi yang berbasis pada koordinat geografis yang lebih dikenal dengan sebutan sistem informasi geografis. Yang kelima ada SIG untuk perencanaan ruang. Dalam bidang transportasi, pemetaan SIG digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Yang A. Manajemen prasarana transportasi. SIG digunakan untuk mengelola dan menganalisis berbagai informasi dengan geografi sebagai komponen utamanya. Lebih dari 80% dari informasi digunakan untuk mengelola jalan, jalur kereta api, fasilitas pelabuhan. Sebagai komponen utamanya, SIG bisa dimanfaatkan untuk menentukan lokasi dari suatu peristiwa atau aset dan keterkaitannya. Yang B. Manajemen logistik dan kendaraan. Ini adalah sebuah kegiatan operasi yang efisien, membutuhkan sebuah keputusan yang akurat dan tepat waktu. Yang E. Manajemen transit. Perencanaan rute, pengiriman teknisi, analisa pelayanan, penagangan pemasaran, dan hubungan komunitas dan pola transit yang akan diperoleh keuntungan dengan cara melakukan pemahaman sebaik-baiknya terhadap kendaraan transit, rute perjalanan, dan fasilitas lokasi rute perjalanan dapat dikelola secara langsung melalui database jaringan jalan yang dikaitkan terhadap pusat kependudukan dan karyawan. Yang keenam ada SIG untuk sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, pemanfaatan SIG digunakan untuk mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu wilayah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan pada suatu kawasan, serta pendataan dan pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan, dan perkantoran. Yang ketujuh ada SIG untuk mitigasi bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa.
Penggunaan SIG dalam rentang manajemen risiko bencana dari pembuatan basis data, inventory, analisis sensitivitas, proses geologi, korelasi atau korelasi, dan banyak peralatan untuk pembuatan keputusan spasial yang kompleks lainnya. SIG dapat digunakan dalam penentuan wilayah yang menjadi prioritas utama untuk penanggulangan bencana. Di sini ada penerapan standar bangunan yang sesuai, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi struktur, yang B, untuk menentukan besarnya jaminan keselamatan terhadap masyarakat dan bangunan sipil, yang C, untuk mengidentifikasi sumber bencana. Daerah yang paling rentan terhadap bencana biasanya menjadi prioritas utama dalam melakukan tindakan mitigasi. Semua langkah yang diambil bertujuan untuk menghindari bencana ketika diterapkan. Langkah berikutnya adalah untuk siap menghadapi situasi jika bencana menyerang. SIG telah memberi suatu gagasan yang ideal tentang segala sesuatu yang diharapkan SIG untuk kesiapsiagaan bencana adalah efektif sebagai sarana untuk menentukan lokasi sebagai tempat perlindungan di luar zona bencana. Sekian penjelasan dari saya tentang pemanfaatan SIG untuk pengembangan potensi wilayah. Terima kasih semuanya, semoga dapat dimengerti dan diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.